Oke, anak-anak, selamat pagi. Semoga tetap semangat hari ini ya, belajar IPA bersama Pak Guru. Hari ini Pak Guru akan membahas tentang penerapan hukum-hukum Newton yang sudah Anda pelajari di video sebelumnya. Hari ini Bapak akan membahas satu persatu contoh soal penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Jadi ada kijang saling beradu. Kemudian dua-duanya terpental. Berarti itu adalah hukum 3 Newton. Apakah anak-anak sudah menjawab dengan benar? Iya, pastinya ya. Alasannya begini anak-anak. Terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan ada gaya aksi reaksi. Dari mana? Dari masing-masing kijang yang beradu. Jadi ada aksi dan reaksi antara kijang itu yang sedang beradu. Nah, yang kedua, kita lihat. Dua ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser. Berarti kalau tidak ada gaya, meskipun ada gaya yang diberikan masing-masing badak itu, tetapi tidak ada yang bergeser, berarti jumlah gayanya berapa? Sama dengan 0. Kalau jumlah gaya sama dengan 0, berarti hukum 1 Newton. Alasannya kedua gaya yang sama dan berlawanan arah mengakibatkan resultan bernilai 0. Oke, yang ketiga kita lihat pembahasannya. Seekor anak badak, kita cerita badak terus dari tadi ya. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Jadi karena antara induk badak dengan anak badak, berarti posisi induknya sedang diam. Tidak mungkin kan induknya melawan, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya posisi induknya, sedang diam, maka saat anaknya menanduk induknya, bermain-main dengan induknya, gitu ya, menyundul induknya, maka yang terpental siapa? Anak badak itu, karena ukurannya lebih kecil. Nah, itu berarti masuk hukum 3 Newton. Kenapa anak badak terpental? Karena mendapat reaksi dari anak badak terlempar ke belakang akibat gaya reaksi dari gaya aksi saat mendorong induknya. Jadi aksinya dia mendorong, reaksinya dia terpental. Begitu ya anak-anak. Yang keempat kita lihat. Banteng. Seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Ya jelas kalah banteng. Yang jelas kalah kijang ya. Kijang kan kecil. Banteng kan besar. Tapi karena kekuatan banteng lebih besar dari kijang, kijangnya yang terpental. Artinya apa? Sigma F-nya tidak sama dengan 0. Ya kan? Jadi itu termasuk hukum 2 Newton. Karena salah satu dari bendanya atau hewannya itu bergerak. Ya kan? Dengan gaya yang kuat, banteng jantan mampu menggerakkan anak kijang dengan percepatan tertentu. Begitu dia anak-anak. Jadi karena ada gaya yang lebih besar sehingga dia terpental kijangnya, gitu ya. Jadi hukum 2 Newton. Mudah-mudahan jawaban Anda benar. Soal yang kelima. Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Ya. Yang kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas.
Jadi kecepatan udara yang di atas lebih cepat. Ya kan, karena mendapat aksi dari kepakan sayap yang arahnya ke bawah. Jelas itu hukum 3 Newton. Saat burung mengepakkan sayap, itu aksi. Reaksinya apa? Kecepatan udara menjadi lebih cepat di bagian atas. Akibatnya burung terangkat ke atas. Itu gaya reaksinya. Aksinya mengepakkan sayap, reaksinya burung naik ke atas, terangkat ke atas. Hukum 3 Newton. Berikutnya soal nomor 6. Kita masih memberikan contoh yang berkaitan dengan hewan di sini ya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Wah. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Kalau induknya seandainya mendorongnya dengan sangat kuat, ya, jatuhlah ke sungai anaknya ya. Tidak mungkin induk gajah melakukan seperti itu, karena itu anaknya, pasti dia akan menjaganya dengan baik. Iya. Ini termasuk hukum apa, anak-anak? Hukum 2 Newton. Karena saat induk gajah mendorong anaknya bergeser, ya kan, anaknya bergerak secara perlahan. Karena induknya memberi gaya secara perlahan-perlahan. Dengan gaya yang diberikan gajah betina, mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Kalau induk gajahnya mendorong dengan pelan, ya berarti gaya yang diberikan ke anak gajah berarti kecil juga. Kalau induknya mendorong kuat, berarti besar juga gaya yang diberikan ke anak. Jadi hukum 2 Newton, ya anak-anak ya. Berikutnya yang ke-7. Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Mirip dengan burung tadi ya. Dan burung mengepakkan sayap ke bawah, naik ke atas kan. Sekarang seekor ikan. Ini prinsip hukum 3 Newton. Karena gerak sirip ikan ke belakang, aksi mengakibatkan ikan terdorong ke depan. Itu reaksi. Sama seperti kita berenang. Kan? Saat kita berenang, aksinya adalah tangan kita mengayuh airnya, tangan kita mengarah ke belakang. Kemudian badan kita akan terdorong ke depan. Ada aksi dan reaksi di situ. Yang nomor 8. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Waduh, ini perebutan kekuasaan lagi ya. Hukum alam ini, hukum rimba. Di alam seperti itu ya anak-anak ya. Siapa yang kuat yang menang. Tapi kalau di sini tidak, di dunia sosial kita tidak seperti itu. Ini termasuk hukum 2 Newton. Kenapa hukum 2 Newton? Kepala jerapah yang besar berarti massanya juga besar, bobotnya besar. Sehingga dengan massa yang besar, gaya yang akan dikeluarkan untuk menyerang jerapah yang lain juga bernilai besar. Siapa yang menang kira-kira? Pasti jerapah yang kepalanya besar karena bobotnya juga akan lebih besar. Hukum 2 Newton. Semakin besar massa benda, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, itu prinsipnya. Hukum 2 Newton. Yang nomor 9. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti, sehingga paket tersebut terlempar ke depan. Seperti kita naik mobil, pas mobilnya melaju, tiba-tiba ngerem, badan kita juga terpental ke depan. Itu hukum 1 Newton.
Paket terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaan bergeraknya. Ini sifat kelembaban. Jadi Bapak tekankan sekali lagi hukum 1 Newton bahwa benda cenderung untuk mempertahankan geraknya. Kalau dia saat diam, dia pengen diam terus, tapi pada saat dia bergerak, dia akan terus bergerak. Kalau kuda, kalau barang ini, kalau paketnya ini, paketnya kan saat naik kuda sedang bergerak, paketnya sedang bergerak karena di atas kuda. Saat bergerak, kemudian kudanya menghentikan gerak benda, gerak dia, sehingga apa yang terjadi? Dia mau bergerak tapi dipaksa berhenti, maka dia mau bergerak terus, akhirnya dia terpental ke depan. Nah, itu prinsip hukum 1 Newton. Nah, soal terakhir ini anak-anak. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba. Aduh, pasti kalah jokinya ini ya, sayang sekali. Sehingga joki tersebut terpental ke depan. Sama dengan soal nomor 9 tadi, itu prinsip hukum 1 Newton. Joki terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya. Ini hukum 1 Newton berkaitan dengan kelembaban atau sifat inersia suatu benda untuk mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan sedang bergeraknya. Oke, itu jawabannya anak-anak. Semoga jawaban kalian yang sudah kalian kirim itu semuanya bisa benar ya. Kalau misalnya belum mengerjakan atau masih salah, silakan Anda catat lagi salahnya di mana dari video yang sudah Bapak berikan ini. Terima kasih, tetap semangat terus belajar. Salam sehat untuk kita semua.